Shalom saudara yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Dia. Mari datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya mengundang setiap saudara untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu yang terbaik baginya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Di hari Minggu ini kita kembali datang ke rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita ambil waktu teduh beberapa menit untuk menghampiri Tuhan. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mencari Tuhan di tengah banyaknya keterbatasan yang kami alami Tuhan. Ini anugerah yang besar dan kami rindu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat kasih Tuhan yang besar. Mari kita katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Mari panggil Dia Bapa. Mari sama-sama kita panggil Dia Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari panggil Dia Bapa. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami buat-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis Tuhan, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini sekali lagi sambil kita ingat akan kasih Tuhan yang besar untuk setiap kita. Mari sama-sama dengan ucapan syukur kita panggil Dia Bapa yang baik. Mari sama-sama katakan, Bapa.
berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini buat kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami, naikkan syukur. Buat hari yang Kau beri tak habis Tuhan, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami buat-Mu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau Allah kami yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Dan tidak ada satu nama yang kami tinggikan selain nama Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga ingin mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu kami manusia yang penuh dengan dosa dan selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya rahmat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, pengampunan-Mu mengampuni setiap kami. Biarlah Engkau melayakkan kami Tuhan di pagi hari ini untuk menghampiri Engkau. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tak berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan 10 hukum Taurat. Mari kita sama-sama ucapkan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh,
jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji nama Tuhan atas kasih Tuhan yang besar untuk setiap kita. Mari kembali kita memuji nama Tuhan sambil bertepuk tangan. Mari kita nyanyikan pujian dengan sorak-sorai. Yang di rumah, mari kita nyanyikan dengan sukacita. Mari kita bertepuk tangan buat nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah segala pujian hanya buat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau yang membentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan adalah terang kami, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Mari kembali kita angkat pujian ini. Mari kita katakan, satu hal yang kami pinta Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu Tuhan, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, puji
ingini berada dekatmu. Saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kami ingini Tuhan. yang ku ingini menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku gentar bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, Penuntun hidupku. Kau buatku Tuhan. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada aku takut, Tiada ku gentar bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan buat Tuhan. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia Tuhan sumber pengharapan kita. Sukacita kita berada di dalam Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang ada di perjanjian lama. Tuhan yang menyertai Abraham. Tuhan yang menolong Daud. Tuhan yang menyelamatkan Daniel. Dan Tuhan yang bersama dengan Gideon. Dia juga Tuhan yang bersama dengan kita pada saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan segala kekhawatiranmu. Serahkan segala bebanmu. Apa yang kau takuti, serahkan kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Kita persiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi bisa menjadi kekuatan buat kita. Hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. yang aku percaya Tuhan, Yang aku percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi dengan penuh iman kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita berlari datang kepada Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang, datang menghadap. yang aku percaya Tuhan, Yang aku percaya dalam hadirat-Mu Tuhan hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. ada
Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Ini hati kami Tuhan yang kami bawa kepadamu. Biarlah setiap kami boleh membuka hati kami dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami memiliki hati yang lembut, hati yang mau diajar oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan yang boleh berkarya atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, berbicara tentang arti keberhasilan saudara, setiap kita memiliki definisi yang berbeda-beda tentang arti sebuah keberhasilan. Seorang anak yang duduk di bangku sekolah akan berkata bahwa berhasil itu ketika saya mendapatkan nilai yang baik, bahkan terbaik, atau paling tidak saya tidak mengikuti remedial. Setelah berhari-hari belajar bergumul dengan proses pembelajaran yang ada, puji Tuhan untuk nilai yang baik. Itu artinya saya berhasil untuk mencapai nilai-nilai yang baik, bahkan terbaik dalam proses pembelajaran yang ada di tahun itu. Seorang pemuda mendefinisikan arti sebuah keberhasilan dengan memiliki pacar yang cantik, pacar yang ganteng, apalagi mapan, saudara. Selain itu keberhasilan menurut mereka yaitu ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjamin masa depan mereka, jabatan yang tinggi dalam sebuah perusahaan, memiliki uang yang banyak agar dapat menikah dan membangun sebuah rumah tangga. Bagi seorang ayah, saudara, keberhasilan menurut mereka yaitu ketika mereka berhasil mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya. Mampu membesarkan anak-anak mereka, bahkan menyekolahkan anak-anaknya dengan jenjang pendidikan yang tinggi. Usahanya, pekerjaannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan baik berjalan dengan lancar serta mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dapat membuat keluarga mereka senang dan berbahagia, tidak direndahkan oleh orang lain. Inilah arti keberhasilan menurut seorang ayah. Berbeda dengan arti keberhasilan menurut seorang ibu rumah tangga, saudara. Bagi ibu rumah tangga, keberhasilan menurut mereka itu nggak usah macam-macam deh, nggak usah neko-neko. Cukup melihat suami, cukup melihat anak-anak mereka itu menikmati hidangan, masakan, makanan, dan menghabiskannya dengan sebuah perkataan. Enaknya mami makanannya. Belum lagi saudara ketika emak-emak itu berhasil mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah di tengah-tengah sulitnya mendapatkan minyak goreng di beberapa tempat. Inilah arti keberhasilan menurut para emak. Melalui definisi ini saudara kita bisa melihat bahwa pada umumnya orang-orang mendefinisikan arti keberhasilan itu dengan sebuah pencapaian tujuan, perolehan kekayaan, status, gengsi, dan juga kekuasaan. Intinya apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan itu dapat terwujud, saudara. Orang-orang yang berhasil tersebut dikatakan sebagai orang-orang yang menikmati hidup yang baik, seperti rasa aman dalam keuangan sambil menikmati buah dari pekerjaan mereka. Dan pada akhirnya inilah yang menjadi standar hidup mereka serta pencapaian kehidupan mereka dan dikejar oleh banyak orang. Mereka mendefinisikan keberhasilan itu hanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, hal-hal yang berkaitan dengan angka dan gengsi, saudara. Bahkan tidak dapat dipungkiri, kehidupan orang percaya pun termasuk gereja-gereja pada umumnya hari-hari ini banyak mendefinisikan keberhasilan mereka itu dengan standar pencapaian yang sama dengan standar umum, yaitu berapa angka, berapa jumlah, berapa rupiah, dan berapa tenar gereja tersebut. Saudara yang terkasih, di mata Tuhan keberhasilan itu diukur dengan cara yang berbeda, saudara. Cara Tuhan mengukur keberhasilan itu melibatkan yang namanya ketaatan dan kesetiaan. Seberapa taat seseorang melakukan kehendaknya, seberapa setia umatnya berjalan bersamanya dalam segala keadaan dengan harga yang harus dibayar dan tantangan yang terlibat di dalamnya.
Tuhan menghendaki saudara kita sebagai orang yang percaya memiliki cara pandang yang sama dengan Tuhan dalam menilai sebuah keberhasilan. Karena tanpa disadari, standar penilaian orang percaya banyak yang sudah mengacu kepada standar penilaian dunia pada umumnya. Hal ini perlu diingatkan kembali saudara. Karena berbedanya standar penilaian seseorang akan sebuah keberhasilan akan mempengaruhi pengejaran yang ia lakukan di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Ketika seseorang tergoda untuk mengejar seperti apa yang pada umumnya orang-orang kejar, maka ia akan tergoda untuk menghabiskan seluruh energinya, seluruh hidupnya untuk memperoleh hal tersebut, sehingga akan mengalihkan perhatiannya dalam mencari dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kisah para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 menyatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat ini memperlihatkan kepada kita saudara, bahwa Allah itu telah menyatakan, dengan kata lain Allah itu telah bersaksi tentang Daud. Allah, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Berbicara tentang kesaksian saudara, ketika kita mendapati seseorang memberikan kesaksian atau memberikan sebuah pernyataan tentang diri kita kepada orang lain, bahwa betapa baiknya kita, itu artinya keberadaan kita, kehadiran kita itu mampu memikat hati orang tersebut. Betul nggak saudara? Karena ia bisa melihat, bahkan bukan cuma melihat, tetapi juga merasakan saudara, betapa baiknya kita. Untuk itulah ia berani menyatakan, ia berani bersaksi tentang diri kita, bahwa kamu tahu nggak itu yang namanya penginjil Ratna, dia itu orangnya baik banget loh, dia itu suka senyum, dia itu adalah orang yang bertanggung jawab, saya itu suka banget dengar khotbahnya. Ini hanya contoh saja ya saudara, hanya contoh. Nah, kira-kira saudara yang terkasih, kalau saudara menjadi penginjil Ratna, seneng gak dengar kalimat ini? Seneng gak dengar pernyataan ini saudara? Seneng gak dengar kesaksian ini dari orang lain? Ya seneng lah saudara. Kalau pernyataan manusia saja itu mampu membuat hati kita senang, apalagi sebuah pernyataan, sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Allah sendiri tentang kita. Inilah yang terjadi terhadap Daud. Allah memberikan sebuah pernyataan di dalam perjanjian baru untuk mengingatkan setiap kita betapa Daud itu berhasil memikat hati Allah, betapa Daud itu membuat hati Tuhan itu senang saudara. Bukankah ini yang menjadi kerinduan setiap kita untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala keberadaan kita di dalam dunia ini, memperkenankan hatinya? Allah menyatakan saudara, Allah memberikan kesaksian bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kata berkenan di sini saudara itu artinya suka. Kata berkenan di sini itu artinya senang. Maksudnya seperti apa saudara? Dalam keluarga kita masing-masing, kita itu memiliki anak-anak yang sangat kita kasihi. Kasih kita itu sama kepada mereka saudara. Tapi ada anak-anak tertentu itu yang berhasil memikat hati kita saudara sebagai orang tua. Karena apa? Karena kepeduliannya, karena perhatiannya, karena hatinya, karena kebaikannya saudara. Karena sikapnya, karena tutur katanya mungkin, atau sikap yang lain saudara. Sikapnya ini, hatinya ini tuh cocok dengan kita. Sikapnya ini, hatinya ini selaras dengan apa yang kita mau saudara. Kita tetap menyayangi semua anak-anak kita, tetapi kita suka kepada mungkin salah satu dari anak kita. Kita itu senang dengan anak yang memiliki perhatian yang lebih. Kita senang dengan anak yang memiliki kepedulian yang lebih, hati yang baik dan perilaku yang baik. Betul nggak saudara? Demikian pun halnya dengan Daud. Ketika Tuhan katakan ia berkenan, itu artinya Tuhan itu suka dengan Daud.
Inilah arti keberhasilan itu, saudara. Inilah kehidupan yang berhasil itu. Hidup yang berhasil adalah hidup yang menyukakan hati Allah. Apakah yang dimiliki Daud? Apakah yang dilakukan Daud, saudara? Sehingga ia berhasil menjalani sebuah kehidupan yang menyukakan hati Allah. Daud memiliki hati yang disukai oleh Allah. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Meskipun Daud tidak memiliki kriteria secara fisik untuk menjadi raja Israel pengganti Saul seperti kakak-kakaknya, saudara, tetapi hati Daud itu memenuhi kriteria dari Allah sendiri. Daud memiliki hati yang dekat dengan Allah. Kedekatannya dengan Allah didapatkan melalui kecintaannya akan Taurat Tuhan. Dengan antusias Daud mengatakan, saudara, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita bisa melihat di sini, saudara, bagaimana Daud itu menyatakan dirinya sebagai seorang yang sedang jatuh cinta. Seorang yang mengalami kecintaan, saudara, kecintaan yang dalam, dan itu ditujukan kepada Taurat Tuhan. Karena Daud menyadari Taurat Tuhan itu dapat membuatnya lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih memiliki pengertian. Taurat Tuhan juga itu berkuasa menahan agar seseorang tidak berjalan di dalam kegelapan. Taurat Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan yang membuat hidupnya itu bergairah, saudara. Taurat Tuhan itu berisi petunjuk bagaimana Daud itu harus menjalani kehidupannya. Untuk itulah Daud senantiasa melekatkan hatinya hanya kepada Allah dan firman-Nya. Berbeda dengan kebanyakan orang, saudara. Berbeda dengan kebanyakan anak-anak Tuhan lainnya yang menganggap bahwa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu adalah pekerjaan yang membosankan dan menjadi sebuah beban tersendiri bagi orang-orang percaya. Karena itu tidak sedikit yang melakukannya itu dengan setengah hati. Tidak sedikit yang melakukannya itu dengan terpaksa, saudara. Bukan karena kecintaannya kepada firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kedekatan Daud dengan Allah dan firman-Nya ini membawanya kepada pengenalan yang benar akan Allah. Ia bukan cuma tahu firman saja, tapi firman yang ia tahu, kehidupan yang telah dibangunnya bersama dengan Allah itu meneguhkan imannya. Ketika ia harus berhadapan dengan Goliat, tentara Filistin yang membuat Saul dan juga segenap bangsa Israel ketakutan. Tetapi Daud itu tidak takut, saudara. Ia percaya kepada Tuhan yang sanggup menolongnya. Sehingga ia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Berhadapan dengan Goliat itu bukanlah hal yang mudah, saudara. Karena Goliat ini tuh berhasil membuat Saul dan juga tentaranya serta segenap bangsa Israel itu menjadi ketakutan, saudara. Mereka gentar. Bisa bayangkan situasi ini, bisa bayangkan keadaan ini pada saat itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana Daud menghadapi situasi yang menakutkan ini. Daud itu percaya, hatinya itu percaya kepada Allah, saudara, bahwa Allah itu sanggup menolongnya. Hati yang seperti inilah yang disukai oleh Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan akan menyukakan hatinya, saudara. Kita menyadari, saudara yang terkasih, situasi yang menakutkan di sekeliling kita kadangkala begitu kuat mempengaruhi kehidupan kita. Namun pertanyaannya, di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, adakah hati kita itu tetap percaya kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, tepatnya setelah Imlek di tahun ini, mama saya itu seringkali mengalami sakit di bagian kepala. Awalnya minum obat sakit kepala, saudara, tapi tidak ada perubahan.
Lanjut ke dokter, tapi tidak ada juga perubahan yang berarti kepada mama saya. Karena sakit kepala itu, saudara, saya melihat kondisi mama saya itu semakin melemah. Dia sulit untuk berjalan. Ketika ia harus berjalan, mama saya itu harus dipapa, saudara, untuk bisa berjalan. Ia tidak bisa berjalan sendiri. Melihat kondisi ini, saudara, saya merasa ini bukan sakit biasa. Ini bukan sakit biasa, saudara. Akhirnya mama ke dokter saraf dan melakukan CT scan. Berdasarkan hasil CT scan-nya, saudara, dikatakan bahwa ada penyebaran kanker yang dulunya mama alami di bagian otaknya. Dokter saraf menganjurkan untuk mama kembali ke dokter kankernya dulu untuk ditindaklanjuti akan seperti apa nantinya, bagaimana penanganannya. Dan dokter kankernya, dokter onkologi itu, saudara, mengatakan bahwa mama itu harus kembali menjalani kemo karena kankernya sudah menyebar sampai ke otak. Jujur, saudara yang terkasih, ini kabar yang menakutkan bagi kami. Ini kabar yang membuat kami gentar, saudara, karena kondisi mama sekarang itu berbeda dengan kondisi mama yang dulu. Mama sekarang itu mesti dipapah agar mama bisa berjalan. Mama tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Saya berpikir bagaimana mama bisa menjalani kemo. Kalau dulunya saja kondisi mama itu kelihatan baik-baik saja, berjalan tanpa dipapa, untuk menjalani kemo itu sudah sangat menyiksa mama. Apalagi sekarang, saudara. Berbagai pilihan pengobatan sempat saya tanyakan kepada mama saya. Tapi mama katakan, gak apa-apa, biar mama di kemo saja. Jujur, saudara, kondisi ini membuat kami takut dan gentar. Akhirnya mama melakukan dan menjalani kemonya yang pertama. Kemudian lanjut kemo yang kedua, saudara. Ketika menjalani kemo yang kedua, kami sudah di rumah sakit, saudara, untuk siap mengantar mama, untuk siap mama menjalani kemo yang kedua. Tetapi berdasarkan hasil swabnya, saudara, mama dinyatakan positif COVID. Kami tidak tahu mengapa hal ini terjadi karena mama kelihatannya nggak ada gejala sama sekali, yang merasa badan tidak enak, flu, batuk, sakit tenggorokan atau apalah. Tidak ada, saudara. Mama merasa badannya segala sesuatunya itu baik-baik saja. Kami yang menjaga mama, kami yang merawat mama selama ini juga kondisi kami tidak ada gejala sama sekali. Semuanya baik-baik saja. Keadaan ini membuat kami bertanya, saudara, kenapa? Mengapa mama bisa positif? Kami yang mendampingi, kami yang mapa, semuanya kami menjaga kondisi kami dengan baik, mensterilkan diri kami. Tidak ada gejala sedikit pun yang kami alami, saudara. Tapi pada akhirnya mama dinyatakan positif. Akhirnya kemo yang kedua tidak bisa dilakukan, saudara. Harus menunggu mama negatif dulu untuk melanjutkan kemonya kembali. Setelah mendengar bahwa mama positif, saudara, kami semua yang mendampinginya semua melakukan swab, dan puji Tuhan kami semua negatif. Saudara yang terkasih, jujur ini semakin menakutkan bagi kami. Situasi ini semakin menakutkan bagi kami. Karena mama itu harus dipapa, saudara, untuk bisa berjalan. Setelah mama mengetahui bahwa dirinya positif, mama mulai menjaga jarak dan mengatakan mama tidak perlu pendampingan. Saya katakan kepada mama, mau tidak mau kami harus mendampingi mama, dan saya meminta ipar saya, saudara, untuk mendampingi mama saya menjalani isolasi mandiri. Tapi mama saya tidak mau, saudara. Mama saya katakan, jangan ada yang mendekat. Mama saya takut, saudara, kalau apa yang dialami itu COVID itu akan menular kepada orang yang menjaganya atau orang yang merawatnya. Saya bilang, ya mau gimana lagi, Ma? Karena kondisi mama tidak memungkinkan untuk mama berjalan sendiri, dan sendiri kondisi mama tidak memungkinkan. Tapi mama bilang, tidak apa-apa. Dalam situasi ini, saudara, kami belajar berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong mama. Kami belajar percaya saja, saudara. Puji Tuhan, di tengah-tengah isolasi mandiri yang dilakukan mama, kami boleh melihat, saudara, bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan kepada mama. Bagaimana Tuhan itu menolong mama dalam menjalani masa-masa isolasi mandirinya.
di kamarnya sendiri. Mama bisa berjalan sendiri tanpa harus dipapa, saudara. Mama harus mengurus dirinya sendiri tanpa harus ada yang menemani, saudara. Ipar saya itu hanya melihat dari jauh saja, saudara. Itu semua hanya karena kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, situasi apakah yang saat ini engkau alami yang begitu menakutkan engkau? Semua ada dalam kendali Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Tuhan sanggup memberikanmu kekuatan dan menolongmu melampaui apa yang engkau pikirkan. Daud juga dikatakan, saudara yang terkasih, adalah orang yang melakukan segala kehendak Tuhan, yang artinya Daud memiliki perilaku yang disukai oleh Tuhan. Kita mengetahui bahwa Daud juga memiliki sisi gelap dalam hidupnya, saudara. Daud bukan hanya telah melakukan persinahan dengan Batseba, tetapi juga merancangkan pembunuhan atas Uria yang adalah suami Batseba untuk menutupi dosanya. Dosa Daud yang tampaknya wajar untuk dilakukan oleh seorang raja pada masa itu ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Natan. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 kita dapat menemukan bahwa ketika Nabi Natan itu datang kepada Raja Daud, ia itu tidak langsung menegur Daud. Natan menggunakan kisah orang kaya dan orang miskin, saudara. Orang kaya ini merampas satu-satunya anak domba yang dimiliki oleh si miskin. Kisah yang menggambarkan ketidakadilan ini membuat Daud itu sangat marah, saudara. Secara spontan ia mengatakan bahwa orang kaya ini harus dihukum mati. Orang kaya ini harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat. Orang kaya ini harus dihukum. Dan pada saat itulah, saudara, Nabi Natan mengatakan, engkaulah orang itu. Nabi Natan membongkar dosa Daud yang selama ini ia berusaha tutupi, saudara. Lalu apakah respon Daud? Apakah ia berusaha membela dirinya? Apakah ia melakukan pembenaran atas dirinya? Tidak, saudara. Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Daud datang dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, seperti yang digambarkan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Hal ini menggambarkan suatu kondisi duka cita dan kesedihan yang mendalam karena Daud telah berdosa, serta rasa gentar seseorang yang berdosa karena ia menyadari, saudara, akan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah mendatangkan pemulihan dari Allah. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, bukankah kita masih sering jatuh bangun di dalam dosa, saudara? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Mungkin ada yang bergumul dengan dosa kekhawatiran. Ada yang bergumul dengan dosa ketakutan, kecemasan, kemalasan atau kemarahan, saudara. Mungkin ada yang bergumul dengan dosa iri hati, dosa kesombongan atau kemurnian hati di dalam pelayanan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, atau pikiran-pikiran kotor yang muncul di dalam hayalan kita. Saudara yang terkasih, mungkin dosa ini tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Namun satu hal yang pasti, saudara, Tuhan tahu akan hal itu. Dosa kita adalah sesuatu yang jahat dan menjijikkan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dosa kita adalah sebuah penghinaan terhadap pribadi Tuhan. Kesadaran ini seharusnya membuat kita datang merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dengan jujur, saudara, dan memohon pengampunan dari Allah. Biarlah dengan hati yang hancur dan penyesalan yang mendalam, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, terhadap Engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Ingatlah, saudara,
bahwa dosa selalu membawa kecemasan dan kegelisahan dalam hidup kita. Namun pengakuan yang jujur di hadapan Allah membawa kelegaan dan kebebasan. Pengakuan dosa itu menjadi langkah awal bagi kita untuk dipulihkan oleh Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 tadi, ketika Paulus berkhotbah di Antiokhia di Pisidia, Paulus berkata tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bagaimana mungkin Daud yang pernah jatuh ke dalam dosa disebut sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Allah? Daud bukanlah manusia yang sempurna, sama seperti kita, saudara. Namun Daud memiliki hati yang disukai oleh Allah, yaitu hati yang lembut, hati yang mau diajar ketika ia ditegur oleh Tuhan. Daud juga memiliki perilaku yang disukai oleh Allah. Ia datang dengan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosanya. Ia memohon pengampunan dari Allah. Ia memohon pemulihan dari Allah. Hidup Daud kembali berpaut kepada Allah. Itulah sebabnya Daud tetap disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah, seorang yang menyukakan hati Allah. Inilah kehidupan yang berhasil itu, saudara, yaitu sebuah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan itu pengen memulihkan kehidupan setiap kita. Tapi maukah kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita? Maukah kita memiliki hati yang lembut dan mau diajar oleh Tuhan? Maukah kita memiliki hati yang tetap percaya kepadanya di tengah-tengah situasi yang menakutkan dan menggentarkan kehidupan kita? Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Engkau sangat mengetahui siapa kami di hadapanmu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu betapa berdosanya kami di hadapan Engkau. Kami datang pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami terbuka di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menegur setiap kehidupan kami, membawa hidup kami untuk kembali terpaut hanya kepada Engkau. Kami datang kepadamu, pulihkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami juga datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan segala permasalahan kehidupan yang mereka alami, dalam sakit penyakit, dalam kondisi perekonomian, masalah keluarga yang mereka harus hadapi Tuhan, yang membuat seringkali mereka gentar dan takut. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap mereka dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan yang boleh menolong mereka. Mereka boleh melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Mereka boleh melihat tangan Tuhan yang terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk renovasi gereja yang terus berlangsung sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan yang boleh menolong, memberkati setiap tukang-tukang dalam melakukan pekerjaan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini tepat pada waktunya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati renovasi gereja ini, cukupkan dana yang kami butuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon. Di dalam nama-Mu kami meminta dan kami berdoa. Yesus Kristus Tuhan yang adalah penyelamat kami. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur
kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Mari tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama itu berkenaan dengan persembahan renovasi gereja kita. Ada saudara-saudara kita yang memberikan persembahan, saya akan wartakan sehingga semuanya boleh mengetahui ya. Yang pertama, saudari Yenti Peter memberikan persembahan sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, Aryono Chandra 10 juta rupiah. Yang ketiga, William Fonda 1 juta rupiah. Yang keempat, Monica Jaurianto 200.000 rupiah. Yang kelima, penginjil Ratna 500.000 rupiah. Kemudian Bapak Petrus 50 juta rupiah. Ibu Wang Hui Chen 1,5 juta rupiah. Bapak Lee Alexander 5 juta rupiah. Bapak Aswin dan Ibu Anita 1 juta rupiah. Merlina Cia Dinata 200.000 rupiah, NN 2 juta rupiah, James Siap 5 juta rupiah, Ciang Tani 200.000 rupiah, Ibu Pauline 1 juta rupiah, Ibu Aida Tirta Sunata 5 juta rupiah. Dan semuanya ini terkumpul ya sebanyak 83.600.000 rupiah ya. Dan kalau misalnya yang saya sebutkan tadi nama-nama yang belum tersebutkan, jadi minggu depan akan diwartakan. Jadi renovasi gereja kita itu menelan biaya sekitar 1 miliar ya. Lalu kemudian nanti persembahan-persembahan dari jemaat ya kita akan tempelkan di mading. Jadi saudara semua bisa melihat kembali ya apakah
kalau saudara sudah memberikan persembahan, ada tercantum nama saudara di sana sehingga saudara bisa mengetahui. Kalau belum, mohon kiranya kesediaan saudara bisa menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa mengeceknya. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan renovasi gereja, Bapak Ibu bisa transfer lewat nomor rekening gereja, atau nanti kalau sudah ibadah onsite kita akan sediakan amplop khusus untuk renovasi gereja. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop tersebut. Kemudian renovasi gereja kita itu, ruangan dalam ya, diperkirakan itu selesai lebih kurang 4 minggu lagi ya. Kita berharap nanti ibadah Jumat Agung kita bisa melakukan ibadah onsite di dalam gedung gereja kita yang mudah-mudahan sudah selesai. Saudara, ini saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita supaya kita semuanya boleh tetap sehat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.